Kita berdoa, Tuhan terima kasih ya Roh Kudus, biarlah Natal 2025 ini ada pengharapan kasih-Mu turun Bapa untuk memenuhi Bapa sukacitamu dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Kami percaya Bapa anugerah-Mu turun Bapa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat kami mengingat Bapa akan setiap kebaikan-Mu ya Tuhan, akan setiap manusia ya Roh Kudus. Sebab kami percaya Bapa dalam setiap kemurahan hati-Mu ya Tuhan, Engkau mendatangkan yang baik bagi hidup kami ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Biar Kau sertai Bapa firman-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan Bapa kabar baik Bapa, sukacita Bapa yang datang dari sorga Bapa memenuhi bagi setiap kehidupan kami. Rubah Bapa hidup kami, rubah jalan kami, rubah Bapa setiap Bapa iman kami, sehingga kami terus Bapa berjalan dengan kuasa-Mu dengan ajaib ya nama Shikara Patakaraba. Biar Kau rapi, Kau pimpin Bapa, Kau datangkan jiwa-jiwa ya Roh Kudus. Biarlah Bapa setiap jiwa-jiwa Bapa Engkau jamah lawat Bapa dalam hidup keluarga mereka, sehingga mereka juga mengalami kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, semua yang percaya katakan amin. Ya, shalom sekali lagi semuanya, selamat yang baru bergabung. Ya, sebelum saya masuk sebentar ya, saya masuk. Lagunya terlalu bikin ngantuk, saudara. Kita ganti sebentar ya. Oke, ya sekali lagi shalom. Ya, selamat Natal bagi saudara yang merayakan. Ya, saudara merayakan Natal, saudara. Ya, nggak semua orang, soalnya orang Kristen yang merayakan Natal karena tidak semua orang mempercayakan namanya sebuah tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, terlepas Yesus mau lahir tanggal berapa, saya tidak ambil pusing saudara. Tapi saya mempercayai satu hal, bahwa Yesus pernah lahir di muka bumi ini untuk namanya punya satu rencana yang besar bagi umat manusia, untuk namanya menebus dosa manusia. Memang Alkitab tidak menulis secara detail bahwa tanggal kelahiran Sang Juru Selamat itu tanggal 25 Desember. Namun setiap tahun kita perlu namanya mengingat akan namanya hari kelahiran Yesus Kristus ya. Bagi saudara yang merayakan namanya hari kelahiran Kristus di dalam hidup ya, di dalam hidup saudara sebagai orang Kristen. Karena Natal itu penting bagi orang percaya. Natal itu penting bagi hidup saya sebagai orang Kristen. Kenapa Pak? Kan nggak tertulis di dalam sebuah Alkitab bahwa Yesus lahir di tanggal sekian, bulan sekian, dan bulan, ya kalau di Alkitab tertulis itu dengan sebuah adat Yahudi yang tidak tertulis dengan namanya bulan yang nasional yang kita atau internasional yang kita lakukan seperti sekarang ini tanggal 25 Desember. Ya karena saya menganggap bahwa Natal itu penting di hidup saya, karena itulah acara di mana Tuhan berkarya bagi umat manusia. Dimulai namanya sebuah penebusan hidup dosa manusia. Nah, itulah sebabnya saya menganggap bahwa Natal itu sangatlah penting. Terlepas di dalamnya ada banyak namanya pertentangan, keributan dan lain sebagainya. Ya, ada sebagian orang menganggap ini tidak penting. Bagi saya penting ya, karena tidak tertulis sekali lagi di dalam sangat jelas di Alkitab. Terus kenapa harus kita percaya? Yaitu tadi saya bilang, saya mempercayai Natal karena itu dimulainya sebuah penebusan dosa manusia oleh karya Allah kita, yang dimana Dia punya kasih yang begitu luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara bisa buka di dalam Lukas pasal 2 terlebih dahulu. Ya, saya ingin menyampaikan singkat aja sebenarnya, namun nanti kita lihat bagaimana Roh Tuhan akan membawa ibadah sederhana ini untuk bisa namanya melihat karya Tuhan ya. Di dalam Lukas 2 pasal yang ke-8, kalau saudara lihat di dalam perikopnya adalah tentang gembala-gembala. Ya, sekali lagi shalom semua yang baru pertama kali datang, bisa bantu tap layarnya dan bisa saudara namanya juga share juga ke teman-teman yang butuh namanya firman Tuhan agar jadi kekuatan bagi saudara dan saya di saat Natal yang penting ini. Nah, Natal ada sesuatu yang saudara juga harus punya respon hati yang berbeda seperti menyambut Tuhan dalam hidup saudara. Ya, karena saya percaya Merry Christmas di dalam hidup saudara dan saya ini harusnya mendatangkan sukacita Tuhan di dalam hidup saudara. Nah, lihat ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka
dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar atau sukacita yang besar untuk seluruh bangsa atau seluruh umat manusia. Dengar baik saudara, kalau Natal, kalau saudara hidupi dengan hati yang dimana saudara bisa menyembah Yesus, saudara akan merasakan sukacita sorgawi yang juga ikut serta dalam kehidupan saudara. Karena saya percaya hanya orang-orang yang menyambut Tuhan yang akan memiliki bagaimana saudara hidup dengan namanya memuji Allah kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sebentar ya, Lukas, saya lupa satu hal, 4. Nah, dengar baik, seberapa saudara namanya pengen menyambut Sang Raja atau di dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya? Bisa katakan amin saudara? Karena kalau saudara namanya saya pengen menyambut Yesus ataupun juga kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidup saudara, saya percaya ada roh Tuhan yang hinggap dalam hidup saudara untuk ingin memuji dan memuliakan nama Yesus. Karena Lukas 1 ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku gembira karena Allah Juru Selamat saudara dan saya. Nah, saya percaya bahwa orang-orang yang hidup di dalam Juru Selamat Tuhan akan namanya hidup dengan namanya hati yang penuh dengan namanya diisi dengan memuliakan nama Yesus. Nah, seberapa saudara perlu tahu, ada banyak orang hari-hari ini hidup dalam keadaan yang mungkin sedih ya, karena dengan pergumulan, masalah. Namun saudara harus tahu, kalau Tuhan menaruh hati saudara untuk memuji Dia, memuliakan Dia, saya percaya bahwa hidup saudara akan digariskan, akan dibuat namanya masa depan dengan yang berbeda dengan kuasa Tuhan. Nah, setiap saudara yang mau menjadi orang-orang yang memuji-muji Tuhan di dalam hidup saudara, saya percaya bahwa akan ada roh Tuhan yang akan Tuhan taruh dalam hidup saudara untuk memuliakan Dia. Nah, saya sendiri nanti sore ya, kita akan adakan namanya penyembahan full, menyembah aja kata istri saya. Ya, saya percaya bahwa ini juga roh Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan istri saya untuk namanya ngapain? Memuliakan nama Yesus. Nah, lihat saudara ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 dulu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan mujizat atau kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangatlah ketakutan. Saya mau menyampaikan begini saudara, tidak semua namanya kedatangan Tuhan membuat orang itu bahagia saudara. Ada orang-orang yang bisa merasakan ketakutan karena kehadiran Tuhan itu menghapus segala dosa hidup manusia. Tidak semua manusia itu pengen dihapus dosanya, karena tidak semua orang mau mempercayai bahwa Dialah Sang Juru Selamat untuk namanya penebusan dalam hidup manusia. Nah, dengar baik saudara, kalau saudara namanya hidup jadi seorang gembala di dalam hidup saudara, entah saudara mengembalakan apapun di dalam hidup saudara, dengar ya, Yesus akan hadir di tengah-tengah di dalam kehidupan saudara. Karena kalau saudara lihat cerita tentang namanya di ayat yang ke-8 ini, Yesus tidak hadir untuk semua orang, tapi Yesus akan hadir bagi apa? Orang-orang yang punya hati yang mengembalakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, di dalam setiap pengembalaan dalam hidup saudara dengan benar, saya percaya bahwa Yesus akan hadir di dalam hidup saudara untuk memimpin hidup saudara dengan the next trip ataupun selanjutnya apa yang harus saudara bimbing. Nah, pertanyaannya, seberapa saudara mengenal Tuhan di dalam hidup saudara untuk namanya mengembalakan? Karena banyak orang berpikir bahwa gembala itu adalah tugasnya pendeta, tugasnya orang gereja, tugasnya pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan. Nah, dengar baik saudara, Yesus nggak pernah lahir itu di istana. Yesus tidak pernah lahir namanya di tempat yang istimewa, di tempat orang-orang penting. Yesus cuma lahir di tempat yang sangat sederhana, sangat minim dengan fasilitas, sangat tempat yang biasa saja, bahkan kadang-kadang kita menganggap bahwa itu tempat yang tidak layak bagi Dia. Banyak orang berpikir bahwa apa mungkin Tuhan Yesus masih mau menerima saudara dalam kehidupan saudara yang berdosa, yang kadang-kadang saudara berpikir bahwa hidup saya saudara sudah najis, gak layak di hidup saya.
Nah, sehingga saudara kadang-kadang menolak Yesus hadir di dalam hidup saudara. Sedangkan di dalam Alkitab tertulis dengan sangat jelas, Yesus tidak pernah lahir di tempat yang istimewa bagi umat manusia. Tapi Tuhan hadir di tempat yang justru kelihatannya justru tidak layak. Namun saudara harus tahu bahwa di hati saudara itulah yang kadang-kadang saudara bilang, aku nggak layak. Dosa di dalam hidup saya melakukan banyak pelanggaran sepanjang tahun 2025 ini. Banyak kesombongan yang saya lakukan di dalam hidup saudara. Dengar baik saudara, Yesus Allah yang saudara sembah tidak pernah namanya menolak saudara di dalam hidup saudara, terlepas saudara itu melakukan banyak dosa. Namun dengar baik, kalau saudara namanya punya hati yang namanya mau namanya menyambut Yesus, kita justru akan meninggalkan segala dosa tersebut. Dia pernah datang sekali di muka bumi ini, ya 2000 tahun yang lalu. Nah, saya mau mengabarkan begini saudara. Saya melihat bahwa Tuhan itu menyampaikan satu hal di dalam hidup saya untuk saya sampaikan kepada saudara. Kita punya tugas untuk namanya mengembalakan banyak orang. Nah, saudara punya keluarga, punya suami, punya istri, mungkin punya anak, punya orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebagai namanya juru selamat. Bagaimana kehadiran Tuhan bisa hadir di dalam hidup saudara? Saudara harus tahu bahwa hati saudara harus punya namanya jiwa pengembalaan. Nah, kalau pengembalaan ini hadir di dalam hidup saudara, saya percaya Tuhan akan datang dalam hidup saudara untuk namanya memimpin, untuk namanya mengajar dalam hidup saudara, bagaimana saudara mengembalakan jiwa-jiwa tersebut. Nah, pertanyaannya banyak orang berpikir bahwa gembala itu tugasnya hamba Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang kedua, ya lihat kalau saudara punya Alkitab bisa buka, ya saya sedikit menyampaikan firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, saya mau menyampaikan begini saudara. Setiap saudara dan saya sebagai orang percaya pada Yesus, dengar baik ya. Saudara punya tugas mengembalakan, bukan berpikir bahwa itu hanya di gereja. Saudara kalau misalnya punya keluarga, entah itu orang tua ataupun keturunan saudara atau pasangan hidup saudara, sebagai anak Tuhan, saudara dan saya punya tugas mengembalakan mereka. Nah, kalau hati saudara nggak punya rasa mengembalakan dalam hidup saudara, seringkali kita akan condong namanya hidup dalam dosa, hidup dengan mau kita, dengan kesombongan kita, sehingga saudara melihat bahwa domba-domba ataupun orang-orang di sekeliling saudara, saudara punya pengharapan mereka harusnya bertobat Pak, mereka harusnya terima Yesus, mereka harusnya berubah karakternya. Ya kalau saudara nggak ada pengembalaan, bagaimana mereka bisa namanya bertobat? Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan? Kalau saudara namanya ngerti firman, tapi cuma sampai namanya di dalam pengertian firman saja, tidak namanya sampai namanya punya pemikiran untuk mengembalakan mereka, saudara akan namanya terhenti namanya sebuah urapan Tuhan turun di dalam hidup saudara. Saya melihat begini saudara, saat saudara namanya punya rasa namanya untuk kepentingan membawa jiwa di hadapan Tuhan, ya terkhusus dia adalah orang di sekitar saudara, saya percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah dalam rumah tangga saudara, di dalam kekristenan saudara, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam setiap kehidupan rumah tangga saudara. Kenapa Pak? Suatu hari istri saya cerita istri saya, suatu hari istri saya itu jujur dalam pelayanan tuh kadang memang gak enak. Ada banyak hal yang kita ngurus namanya manusia, seringkali kita dapat namanya banyak halangan, banyak rintangan. Ada orang-orang yang kadang digembalakan itu bisa keras kepala, dan kita bisa berselisih paham dengan sesama orang Kristen, dan bisa kita namanya saling gesekan dengan karena motivasi yang berbeda. Kadang-kadang kita mau tulus melayani, kadang-kadang kita mau benar melayani Tuhan, tapi kadang-kadang diperhadapkan dengan orang-orang yang kadang-kadang gak sinkron dengan apa yang menjadi kehidupan rohani kami. Nah, sehingga waktu istri saya melayani jiwa-jiwa, ya dengan satu hamba Tuhan ini, saya melihat ada kepentingan lain. Nah, kepentingan lain ini saya sebenarnya tidak mengetahuinya. Bagaimana saya mengetahui kepentingan manusia ataupun hamba Tuhan ini? Saya mau sedikit kesaksian saudara.
Nah, suatu hari saya berjalan dengan satu hamba Tuhan yang saya menganggap dia adalah ibu rohani kami. Ya, shalom juga semuanya, selamat Natal ya. Nah, dengar baik saudara. Suatu hari waktu saya dalam perjalanan, ya dari rumah ke rumah, saya pelayanannya bukan di gereja saudara. Pada masa itu saya pelayanan itu cuman door to door, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari rumah jiwa ke jiwa yang lain. Ngapain? Ngajar tentang firman. Nah, waktu kami mengajar firman Tuhan, kebetulan kami dipercaya Tuhan dengan banyak namanya orang-orang yang punya cukup uang, kelimpahan lah. Nah, dengan satu hamba Tuhan ini lama-lama kok menyimpang. Awalnya saya nggak tahu. Suatu malam saya lagi tertidur, Tuhan kasih saya mimpi. Nah, dalam mimpi itu saya dipisahkan oleh satu hamba Tuhan ini. Sebenarnya saya berharap orang ini bisa memimpin banyak jiwa ke hadapan Tuhan. Dan kebetulan juga, ya entah kebetulan atau tidak, saya bertemu dengan banyak orang-orang Buddha pada masa itu yang pengen terima Yesus lebih dari 10 orang. Ya. Sebentar ya. Nah, lebih dari 10 orang. Nah, tanpa saya ketahui, satu hamba Tuhan ini pada akhirnya diam-diam meminjam uang kepada jemaat yang dimana kami layani. Tanpa sepengetahuan saya, tanpa sepengetahuan istri saya. Tahunya dari mana? Pada akhirnya si jemaatnya cerita. Ya, dia pikir kami tahu, padahal kami nggak tahu. Nah, suatu malam Tuhan kasih saya mimpi di mana mau pergi pelayanan. Dalam mimpi itu saya bilang saya nggak mau. Dan saya bilang sama istri saya dalam mimpi itu, saya bilang jangan pergi melayani di kota itu, saya bilang. Singkat cerita, waktu saya tarik istri saya untuk tidak pergi namanya melayani Tuhan di kota tersebut, karena saya banyak, ya saya singkat cerita aja, banyak berpikir bahwa ini banyak gak benernya gitu. Dan saya mau sampai gini, saat hati saudara punya namanya pengembalaan yang benar, saya percaya Tuhan itu akan hadir di dalam hati saudara. Ngapain? Untuk ngasih pesan yang benar. Nah, waktu saya dapat pesan Tuhan itu, saya juga awalnya nggak ngerti. Saya tarik istri saya, dan hamba Tuhan itu tiba-tiba menjadi ular dan marah, pengen apa ya, nyerang saya. Dan akhirnya saya terbangun dari tidur itu. Saya mikir, kenapa ya, maksudnya mimpi ini muncul kenapa. Nah, di hari yang sama saya bermimpi, saya terbangun, dimulailah namanya, saya bilang sama istri saya nggak berkenan loh kita pelayanan ke kota itu, saya bilang. Dan saya bilang ke istri saya, terserah kamu mau pergi apa enggak, saya bilang. Kalau saya memutuskan saya tidak mau pergi. Ya, daripada kita berantem suami istri kan, saya berpikir terserah lu lah. Lu mau pergi silakan, nggak mau pergi ya sudah. Tapi saya sebagai suami, saya bilang, yang punya otoritas dalam rumah tangga, saya bilang, saya nggak mengizinkan kamu pergi, tapi terserah. Kamu mau melangkah silakan, nggak melangkah ya terserah, saya bilang. Saya ngomong baik-baik saudara, dan nggak ada keributan, nggak ada pertengkaran. Sehingga saya nggak tahu istri saya berdoa atau sebagaimana dengan keputusan yang saya ambil, dan istri saya akhirnya ngikutin apa yang saya putuskan. Oke, saya nggak ikut pergi, dia bilang. Saya ikutin omonganmu, dan saya nggak cerita mimpi saya itu ke istri saya. Dan akhirnya dikabarkan ke satu hamba Tuhan ini bahwa kami ini batal pergi. Waktu kami batal pergi untuk namanya melayani di satu kota ini, saudara tahu kami kena fitnah, dibilang begini, dibilang begono. Dari sejak putus pelayanan itu dimulai fitnah dengan berbagai hal. Ya, shalom semuanya, selamat baru bergabung. Ya, Merry Christmas yang bagi yang mau merayakan, yang nggak merayakan nggak apa-apa, karena banyak orang Kristen juga nggak merayakan. Ya, dengar baik saudara. Nah, sehingga saya waktu saya dalam keadaan seperti itu, ya saya jujur ngedrop, kecewa saya. Kecewa, dan akhirnya istri saya juga ngedrop. Nah, dalam keadaan ngedrop, istri saya, dan kalau saya cuma kadang-kadang visinya tuh ada di istri saya sebenarnya. Dalam melayani tuh visinya semua ada di istri saya. Ya, saya cuma kadang-kadang cuma sebagai penopang dalam melayani ya. Dalam rumah tangga saya kepala, istri saya penopang. Nah, dalam pelayanan istri saya yang kadang-kadang diberi visi Tuhan. Nah, ini saya nggak boleh melangkahi. Nah, dengar baik.
Istri saya waktu dapat pesan dari hamba Tuhan ini dengan segala omongan yang miring, saudara, itu membuat kami itu ngedrop. Sehingga kami itu singkat cerita memutuskan tidak lagi mau pengen pelayanan. Karena yang dikejar cuma uang. Yang dikejar cuma jemaat. Ya, sebentar. Ya, shalom juga, selamat Natal ya. Nah, yang dikejar tuh cuma uang. Dan waktu mereka, saya jujur ya, dalam pelayanan yang dikasih amplop itu hamba Tuhan ya, bukan saya. Saya justru keluar duit banyak buat melayani, buat ngasih makan, perjalanan, ongkos. Waktu itu saya belum punya kendaraan, belum punya mobil, belum punya motor, belum punya apa-apa. Tapi setiap penghasilan yang saya terima, ya itu saya sebagian besar buat ngapain? Pelayanan, buat makan, buat perjalanan, pulang pergi, semua ongkos saya itu dari saya ngeluarin duit. Tapi kalau dapat PK, dapat persembahan, itu semua ke hamba Tuhan itu, dan hamba Tuhan itu nggak keluar duit sama sekali. Saya nggak masalah, saya nggak ributin duit segala macam, enggak. Karena jangan kampungan lah, melayani Tuhan tuh cuma pikiran duit itu kampungan, saudara. Ada amin, saudara. Ya bagi saya kalau melayani cuma cari duit mending nggak usah melayani, saudara. Cari duit aja, kerja aja mendingan. Ya, saudara mau main judi, mau ngerampok, mungkin cari duit terserah. Namanya cari duit itu nggak usah di dalam pelayanan lah. Itu ngerusak hati Tuhan. Nah, ya terima kasih. Nah, saya waktu dalam keadaan ini kendor lagi, haleluya. Copot lagi. Ya udah gini aja. Nah, terdengar jelas ya suara saya. Nah, saya dalam keadaan yang seperti itu, saya berpikir bahwa ini sangat mengecewakan. Saudara jangan berpikir bahwa ikut Tuhan itu nggak ada kendala kayak gitu-gitu. Saya pun ngalamin, saudara. Bukan nggak mengalami. Saya mengalami banyak tantangan dalam Tuhan. Mau berhenti pelayanan tuh berkali-kali sebenarnya. Mau berhenti namanya, udahlah nggak usah pelayanan lah, modelnya kayak begini, cari duit semua. Nah kalau saudara dalam melayani Tuhan ngalamin kayak begitu, itu suatu hal yang sebenarnya saudara perlu tahu, ada batu loncatan yang kamu akan terima sebenarnya. Tapi seringkali kita akan berpikir bahwa udahlah ini karena kecewa kita kadang-kadang kecewa kita ini kita gede-gedein, saudara, sehingga itu mematikan iman kita dan kita ini berhenti melangkah bersama dengan Tuhan. Nah saya dalam keadaan seperti itu, istri saya yang paling ngedrop pada masa itu, karena dia yang paling eksis melayani Tuhan dengan sangat bergairah, sangat berapi-api. Tapi di balik itu semua banyak namanya sebuah topeng yang tidak terlihat. Ya kami itu dibohongin. Makanya Firman bilang bahwa mengandalkan Tuhan itu betul, jangan mengharapkan manusia, karena manusia itu benar-benar sangat namanya menjijikan sebenarnya. Saudara boleh melayani dengan gembala manapun, ingat di dalam itu semua ada didikan, ada on the process. Nah kadang-kadang gesekan ini kita nggak siap. Ya entah dalam rumah tangga, kenapa saya harus menikah dengan orang kayak begini? Kadang-kadang kan saudara menyesali itu semua. Tapi saudara nggak tahu di balik semua itu, kalau saudara jalani dengan namanya pemikiran dan hati yang benar, saya percaya bahwa itu juga akan mengubahkan bagaimana iman saudara. Nah dalam keadaan yang saya ditipu oleh, mohon maaf ya hamba Tuhan ini, yang saya nganggap dia ibu rohani, bapak rohani, ya kakak rohani, apalah terserah lah rohaninya apa. Kecewa Pak? Kecewa saudara, marah saya dalam keadaan gitu, marah saudara. Saya bilang ini brengsek nih pelayanan kok kayak gini gitu. Dan akhirnya kami mundur. Dan dalam keadaan mundur, ya Natalku kali ini berat, dengerin ya. Siapa namanya Ibu Yunita. Dengerin khotbahnya sampai habis. Ini nggak ada yang kebetulan kamu datang. Ya kenapa? Nanti saya sampaikan firmannya. Karena Tuhan ngomong sesuatu yang bagus.
Ya dalam keadaan seperti itu, saya ya kalau saudara bilang berat, saya waktu itu juga berat. Berat kenapa? Karena itu antara saya mau melayani lagi atau berhenti. Dan saudara tahu keputusan saya sama istri saya, khususnya istri saya. Istri saya bilang begini, saya mau berhenti dari pelayanan. Istri saya bilang, saya nggak mau lagi melayani, berhenti. Itu terjadi tahun 2017. Dari udah puluhan tahun pelayanan gitu ya, kok orang kayak begini, difitnah, dibilang kita lah yang pengen melayani orang kaya lah, pengen ngambil rumah orang, ada aja ngomongan yang aneh-aneh saudara. Pengennya orang kaya, pengennya yang ngambil rumah. Saya bilang, saya selama ini pelayanan sama banyak orang miskin, ngabisin banyak duit, saya nggak pernah ngeluh saudara. Kenapa saya nggak pernah ngeluh? Dalam hal uang saya habis banyak di dalam pelayanan, karena saya tahu dan sadar diri, karena saya tahu bahwa saya ini ditolong Tuhan dalam hidup saya diberkati Tuhan tuh karena Tuhan. Makanya saya ngabisin banyak uang buat melayani, nggak pernah ada keberatan dan ngeluh sama sekali. Saya seumur-umur namanya mengeluh tuh sering, tapi namanya mengeluh ngeluarin uang buat melayani itu nggak pernah saya lakuin. Kenapa? Karena saya tahu diri lah di hadapan Tuhan bahwa semua yang saya punya itu dari Dia. Saya ini gembel, harusnya mati saya, tapi saya bisa berdiri melayani, ngabisin banyak namanya berkat Tuhan. Karena apa? Dari Dia soalnya. Kenapa saya begitu bisa namanya melayani jauh-jauh, pelayanan ke banyak orang miskin, keluarin duit jutaan habis dan sebagainya. Loh kenapa Pak ngelakuin itu? Kalau dipikir-pikir mah, ngapain? Saya orang juga dulunya cinta uang, tapi hati saya sampai berubah ngabisin uang buat melayani Tuhan. Nah kalau dalam kepengembalaan, maksudnya kalau hati saya nggak punya jiwa pengembalaan, walaupun model saya ini nggak yang lembut-lembut amat ya. Ya kenapa? Karena ada Tuhan di tengah-tengah di dalam pengembalaan hati saudara. Ya. Nah saudara tahu waktu istri saya bilang Tuhan, dia berdoa ya. Saya nggak tahu dia berdoanya kapan. Istri saya cerita sama saya mau berhenti melayani. Sambil menangis saudara, bukan sambil bahagia. Ya banyak orang sambil marah-marah berhenti pelayanan. Istri saya sambil menangis. Kenapa? Sedih. Melayani itu susah loh saudara. Kadang-kadang saya melayani jiwa-jiwa ya, nasehatin, belum tentu didengar. Tapi kalau keluh kesah, diomongin ke kita, sampahnya dikasih ke kita pengen bersihin sampahnya, dia nggak izinkan. Kenapa? Karena terhalang dengan pikirannya sendiri, terhalang dengan kesombongan manusianya. Nah kadang-kadang saya merasa bahwa ya terserahlah, mau dibersihin nggak dibersihin terserah. Nah saudara harus tahu gini saudara, semakin umurmu tua semakin susah dibersihin. Apa urusannya Pak dengan tua dan muda? Kelapa yang muda tuh enak dinikmati, kelapa kalau udah tua gak enak, keras. Sama dengan buah manapun saudara, makin tua makin gak enak dinikmati. Betul apa betul saudara? Tapi kalau dalam keadaan buahnya fresh, seringkali Tuhan membentuk saudara dalam keadaan di fresh, yang enak untuk dinikmati Tuhan. Kadang-kadang kita nggak mau kasih, kita malah ambil hidup kita, nikmati sendiri tanpa mikirin Tuhan. Nanti kita udah susah di masa tua. Kenapa? Hatimu udah nggak bisa dibentuk sebenarnya. Kadang-kadang sometimes saya ngomong begini bukan namanya mengutuki hati saudara bahwa saudara nggak bisa berubah, tapi saudara harus menyadari semakin kita ini udah makin berumur, kenapa? Makin tua, susah, makin keras hati kita. Nggak percaya? Coba aja lihat. Anak masih kecil, saudara ngomongin, nasehatin, masih gampang. Coba kalau udah masuk umur belasan, 20, 30, coba omongin. Berhenti ya main game, nggak bisa, malah batu pasti. Ya dengerin firmannya. Ya, saya dalam keadaan tertekan seperti itu. Saya karena punya pekerjaan pada masa itu, saya nggak terlalu pikiran, karena saya punya kerjaan pada masa itu, saya punya usaha. Jadi masih terbagi. Istri saya yang paling terpukul pada masa itu. Ya, istri saya tuh strong kalau pelayanan.
tapi terpukul dengan hebat karena ada orang-orang yang kadang-kadang melakukan kejahatan. Dan dengar baik saudara, istri saya ngomong begini, Tuhan aku berhenti pelayanan, aku ini cuma pengen ngurusin jiwamu. Istri saya ngomong gitu, aku ini cuma pengen ngelayani domba-dombamu, gak lebih dari itu. Kalau cuma urusan uang, aku mendingan kerja, cari duit. Tapi hambamu ini keterlaluan, udah makan duit banyak, ngomong ngawur-ngawur tentang kami. Saudara tahu ada satu kota musuhin kami, saudara. Sampai di dalam satu kota di Jakarta, di daerah-daerah tertentu, itu nama kami itu sampai jelek, saudara. Dan saya terbiasa namanya difitnah, nggak pernah namanya mau membela diri, mau balas, nggak pernah saya mau lakuin itu dari dulu. Walaupun marah, sakit, kesel, dan tetap saya nggak pernah pengen namanya validasi hidup saya. Oh nggak begitu, dia yang sebenarnya. Terus ngadu bacot gitu saudara, ngadu argumentasi siapa yang benar, siapa yang salah. Saya nggak pernah mau lakuin itu dari dulu. Saya difitnah itu dari awal saya Kristen sampai namanya tahun 2022. Kenyang saya namanya difitnah orang. Nah istri saya sambil menangis, dia berdoa, tidur saudara. Dalam keadaan dia tertidur, saudara tahu jam 3 pagi, kalau nggak salah jam 3 pagi, Yesus hadir di kamar tidur kami. Yesus datang di kamar di mana kami tidur. Loh kenapa? Lihat ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangatlah ketakutan. Dengerin ya, di ayat yang ke-8 saya mau sampaikan gini. Saudara mau hatimu lagi sedih, dengar baik saudara. Kadang-kadang kepentingan kita ini pengen melayani dengan benar, tapi dikecewakan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam hidup saudara. Nah, waktu istri saya tertidur jam 3 pagi, Yesus datang. Ya istri saya cerita, di kamar saya terang muncul. Istri saya cuma lihat kakinya Tuhan. Cuma lihat kakinya Tuhan, karena lagi posisi tertidur. Kasur kami nggak ada divannya. Jadi benar-benar kasur, lantai kasur. Jadi posisinya tuh benar-benar bawah. Ya karena saya suka tidur model begitu sebenarnya. Nah, waktu istri saya melek gitu, dia langsung lihat, yang pertama kali dia lihat itu kakinya Tuhan. Dan Yesus langsung ngulurin tangan ke istri saya, ngomong begini, "Nak, bangkit, bangkit." Saya mau sampaikan begini saudara, kenapa Yesus mau hadir di dalam hidup istri saya? Hatinya pengen ngembalain jiwa-jiwa. Istri saya bukan orang sempurna, tapi saudara perlu tahu, setiap hatimu pengen melayani Tuhan, pengen mendoakan suamimu yang mungkin belum bertobat, pengen namanya doakan suamimu yang mungkin terlibat main judi, terlibat dengan dosa perselingkuhan, dengan dosa A, dosa B, dosa C. Dengar baik saudara, kalau saudara namanya punya hati yang seperti itu, saya percaya Tuhan akan datang dalam hati saudara. Karena Tuhan bukan datang untuk orang kaya, bukan. Yesus lahir bukan untuk di istana. Yesus lahir bukan untuk raja. Yesus lahir bukan untuk imam-imam Taurat, orang Saduki, gembala hebat, gereja besar, bukan. Pada masa Yesus lahir di kandang domba. Kenapa? Yang ditemui itu gembala-gembala, bukan raja-raja, bukan ahli Taurat, orang Farisi, bukan orang-orang yang ngerti firman justru, tapi orang-orang yang punya hati ngebalain. Nah, saya nggak tahu saudara seberapa jauh hati saudara hari-hari ini kehilangan hati Tuhan. Saya nggak tahu di tahun sepanjang 2025 ini bagaimana cara hidup rohani saudara. Apa yang saudara gumulkan, apa yang saudara lagi sedang hadapi, beratnya seperti apa? Dengar baik. Bagaimana temanya Tuhan bisa menyambar hati saudara. Dengar baik saudara. Saudara harus punya hati yang pengen mengembalakan mereka. Gembala ini bukan berarti pendeta saudara. Saudara kan punya anak.
punya punya istri mungkin, punya orang tua yang mungkin belum mengenal Tuhan. Ada amin saudara. Nah waktu saudara punya hati yang pengen namanya terlibat mengembalakan, saya percaya bahwa itu akan menjadi bagian saudara bertemu dengan Tuhan. Lihat 1 Petrus 5 ayat yang kedua tadi, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan apa? Sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dengan baik saudara, saudara dan saya punya tugas. Terlepas saudara mau ngerti tentang Tuhan atau enggak, mau gereja atau enggak, semua punya peran. Kelak cepat atau lambat, ngapain? Gembalain orang, gembalain domba Tuhan. Mungkin saudara merasa bahwa sekarang saya masih muda pak, ya mungkin kamu lagi digembalakan. Tapi waktu saudara sudah menikah, punya keturunan, entah itu saudara juga melayani anak-anak muda atau enggak di dalam pelayanan di gereja, semua harus digembalakan. Dan ini bukan tugas cuma seorang pendeta, tapi semua orang percaya pada Yesus akan melakukan pekerjaan satu hal ini. Ngapain pak? Gembalain. Nah kadang-kadang saudara pengen namanya lihat orang bertobat, kita paksa, lu harusnya begini, harusnya begitu. Bukan model kayak begitu saudara. Kadang-kadang kita pengen namanya orang ini ya kayak bertobat, tapi saudara cuma namanya nge-push dengan firman tanpa namanya ngasih teladan, ngasih contoh. Karena pengembalaan yang terbaik ngapain? Ngasih contoh. Yesus kasih contoh. Kalau Yesus cuma nyuruh-nyuruh doang, dia nggak perlu lahir ke muka bumi saudara. Yesus ngapain lahir ke muka bumi? Ngasih contoh. Di dalam Ibrani pasal 10, Tuhan juga merasakan semua kelemahan-kelemahan yang saudara dan saya ngalamin. Jadi saudara nggak punya namanya alasan bahwa Yesus nggak ngalamin sih, ngalamin dia. Ada amin saudara. Nah kalau saudara namanya tahu bahwa kenapa istri saya waktu dalam keadaan ngedrop didatangin Tuhan, yaitu ada hati yang pengen mengembalakan. Nah saudara sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, punyalah hati itu pengen mengembalakan jiwa-jiwa. Nah kalau hati saudara muncul namanya pengembalaan, saya percaya dia akan datang ngapain? Memimpin dan menuntun hidup saudara untuk bisa namanya diajar lebih lagi oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin saudara. Setiap saudara yang mau menjadi gembala di hadapan Tuhan, saudara akan dijumpai Tuhan dalam hidup saudara. Karena Yesus tidak pernah lahir sekali lagi di tempat yang istimewa, tapi dia lahir di dalam hati manusia yang pengen namanya punya kerinduan akan jiwa-jiwa yang mau namanya diselamatkan atau bertobat. Saudara kadang-kadang punya keinginan itu, tapi caranya kadang-kadang tidaklah sama. Nah saya berdoa saudara harus punya keinginan hal-hal yang sederhana ini. Nah jangan berpikir bahwa saudara itu cuma datang ke gereja ya tanpa berpikir bahwa Tuhan itu cuma pengen memberkati, menyembuhkan, pengen memulihkan semata. Enggak, Tuhan pengen punya namanya expect yang lebih daripada yang saudara bayangkan. Apa pak? Yaitu saudara punya kerinduan seperti Yesus punya kerinduan. Apa? Yaitu mengembalakan setiap jiwa-jiwa. Lihat namanya 12 rasul, waktu 11 rasul ya setelah Yudas meninggal. Yesus waktu terangkat ke sorga, juga sebelum terangkat, detik-detik sebelum terangkat, Yesus menyampaikan apa kepada Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan dia ngomong sampai 3 kali. Itulah pesan ilahi sebenarnya di dalam hidup saudara. Nah lihat 1 Petrus 5 ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah ya, karena Yesus nggak pernah namanya menyatakan firman dengan perintah semata, tapi dia memberikan contoh atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah saudara pengen namanya keluarga saudara terima Yesus atau bertobat dengan kuasa Tuhan. Nah dengar baik saudara, pakai teladan. Kita memang nggak selamanya jadi teladan yang sempurna. Teladan sempurna itu Yesus. Seringkali mungkin kita akan jatuh dengan kemarahan, dengan kecewa, dengan penyesalan, dengan dosa dan apapun itu. Namun saudara harus kembali
dengan hidup sebagai orang benar dan memberikan contoh teladan. Lihat ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dengar ya, Yesus pernah datang 2000 tahun yang lalu. Ngapain? Nemuin gembala. Dia akan datang bagi setiap orang Kristen yang punya hati pengembalaan. Nah, kalau hati saudara diisi dengan ketakutan, sulit saudara akan ketemu namanya Roh Tuhan. Nah, makanya berubah. Harus diisi dengan namanya hati, yang dimana punya jiwa yang mengembalakan. Nah, nanti waktu Tuhan datang yang kedua kali, ngapain? Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Artinya apa? Kamu akan terima namanya kerajaan sorga, yang dimana saudara sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengembalakan jiwa-jiwa. Nah, yang kedua, Tuhan akan datang bukan hanya untuk namanya menyambut saudara, tapi memberikan reward di dalam hidup saudara untuk menerima apa yang tidak akan pernah diambil dari hidup saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, ingat saudara, kenapa kadang-kadang mengembalakan jiwa-jiwa? Kadang-kadang kalau dibilang, kenapa Pak mau melayani Tuhan? Sebenarnya sejujurnya ya, kalau hati saya, hidup saya lah yang ngomongnya, mau nggak melayani Tuhan? Nggak mau saya. Kenapa? Susah, sulit, capek, mengalami banyak rintangan. Nah, kemarin saya pelayanan tanggal 24 kemarin ya, ke tempat dimana orang ini cukup lumayan punya harta, saudara. Kenapa harta lagi Pak? Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Ya, orang ini suaminya meninggal. Dalam keadaan suaminya meninggal, dia dalam keadaan yang bingung karena suaminya meninggal kan banyak hutang. Nah, istri saya kasih sampai namanya pesan Tuhan, cara Tuhan, dan whatever lah itu tentang nasihat-nasihat. Nah, seringkali istri saya bilang, ini orang kok nggak mau denger. Saya ngomong sama istri saya, ngapain lu ngomong sampai kayak begitu emosional? Udah santai aja, biarin aja dia mau gimana, mau apa, seperti apa, dan kamu cuma cukup nyampein apa yang Tuhan mau. Udah, lebih dari itu dia mau denger nggak denger bukan urusan kita. Dan saudara tahu, keluarganya berantakan setengah mati. Keluarganya hancur, berantakan. Kenapa? Karena saya dalam melayani Tuhan ataupun juga melihat jiwa-jiwa Tuhan, saya nggak mau namanya sampai namanya hati saya tuh kesel, saudara, dengan kelakuan domba-domba Tuhan yang kadang-kadang tidak bisa namanya mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, saya nggak punya hak untuk atas hal itu. Lebih baik saya cuek, sampein, nggak mau denger ya sudah, mundur. Tahu ntar susah nggak susah itu dia juga yang ngalamin. Nah, dalam pengembalaan saudara harus punya hati yang seperti itu, saudara. Peduli boleh, tapi kadang-kadang saudara jangan lupa mundur. Mundur tuh gimana Pak? Ya biarin aja dia dulu, maju aja terus. Kita ngapain? Nontonin aja dulu. Nah, keseringan kita kalau dalam kehidupan ini ya, melihat orang-orang yang belum bertobat, saudara terlalu sering maju, sehingga apa? Kesel kita. Yesus misalnya bicara sama saudara, atau Roh Kudus menyampaikan pesan dalam hidup saudara untuk sampaikan kepada jiwa ini. Tapi jiwa ini kadang-kadang dengan kesombongannya, dengan namanya kebebalannya, dengan ketakutannya, dengan namanya kekhawatirannya, seringkali dia tidak akan mendengari pesan Tuhan itu. Nah, saudara coba paksa, push, marah-marah, ya, saudara itu buang-buang energi sebenarnya. Terus ngapain? Ini mundur aja dulu, biar aja dia maju dulu. Nah, itu yang membuat saya kadang-kadang mengembalakan itu susah loh, capek. Makanya saya punya peribahasa untuk namanya melihat jiwa-jiwa bertobat kayak main layangan. Kadang perlu diulur, kadang saudara perlu tarik. Nggak selamanya diulur terus, nggak selamanya ditarik terus. Kalau yang tahu main layangan ya, karena saya kecil main layangan. Nah, kenapa saya kasih analogi seperti itu? Karena Roh Kudus pernah ngomong, nggak selamanya kamu harus ulur, nggak selamanya kamu harus tarik. Oh iya, benar juga. Nah, kalau dia belum kejedot dengan masalah, dia nggak akan dengar nasihat-nasihat yang penting ini. Nah, saya dalam pengembalaan kadang-kadang ada kesusahan-kesusahan yang saya alami. Nah, tapi hal yang kenapa Pak pada akhirnya mau mengembalakan mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan yang saya incar, saudara.
Mau untuk namanya terima mahkota, kenapa? Harus punya pengembalaan. Yesus lahir, dapat mati di kayu salib, dapat mahkota, nama di atas segala nama. Kenapa? Mengembalakan. Nah, di Natal ini saudara harus tahu bagaimana mengembalakan setiap keluarga saudara. Nah, bawa keluarga saudara dalam Natal ini kepada Gembala Agung kita. Kenapa? Saudara akan kelak terima namanya mahkota kemuliaan. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang nggak percaya nggak usah ngomong amin. Kenapa? Karena firman-Nya bilang Gembala Agung itu ngapain? Ngasih namanya mahkota kemuliaan bagi hidup saudara dan saya. Nah, tapi hari-hari ini saudara mungkin merasa bahwa wah, saya lagi dalam keadaan sedih, Pak. Keadaan yang dimana lagi berantakan. Tuhan kok nggak pernah hadir di dalam hidup saya di Natal seperti sekarang ini. Coba saudara rubah bagaimana hati saudara harus punya kepedulian bagi jiwa-jiwa Tuhan. Pak, saya miskin, ini bukan soal miskin atau kaya. Yesus juga lahir nggak bawa harta dari sorga, nggak bawa emas, ya, sehingga dia lahir pegang emas batangan, saudara, ini jual nanti buat pelayanan. Enggak. Tapi sejak saudara namanya punya hati yang mau melahirkan sebuah namanya pengembalaan ataupun jiwa-jiwa yang saudara inginkan untuk namanya saudara bawa di hadapan Tuhan, saya percaya semua yang menjadi kebutuhan saudara tersedia dengan ajaib. Saya pelayanan ke Kalimantan kemarin, ya, kalau kemarin istri saya cerita sekian juta habis, saya berpikir duit dari mana itu semua? Serius, saya kalau berpikir itu duit dari mana semua kalau bukan dia yang nyediain. Loh, saya bukan orang yang punya harta berlebihan, saudara. Dia lahir di tempat di kandang domba, ya, di Lukas 2 ayat 7 dia lahir di kandang domba, ya. Kadang saudara mungkin dalam keadaan penderitaan. Saudara mungkin bisa namanya sekarang ini lagi hidup dengan namanya kesesakan. Sekali lagi, Yesus juga nggak lahir di tempat yang nyaman, ber-AC, dingin, enggak. Di tempat yang kotor, sempit, nggak layak untuk manusia sebenarnya. Tapi tidak menghalangi Yesus bisa menolong banyak orang atau umat manusia. Nah, saudara dengar baik. Di Natal ini, Yesus pengen namanya saudara itu bangkit. Seperti Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, jadilah terang. Karena terang itu akan melihat bagaimana saudara. Ya, lihat dulu Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, jadilah terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dengar baik saudara. Kalau saudara nangis terus, lihat utang terus, lihat suami yang belum bertobat terus, lihat anak yang begajulan terus, lihat ini terus, lihat itu terus, saya percaya hatimu gak akan pernah bangkit daripada namanya terang Tuhan. Yesus juga lahir di tempat yang buruk, saudara. Tapi Allah gak pernah gagal membawa dia jadi terang. Kenapa? Karena hati pengen mengembalakan manusia. Nah, sejak saudara namanya punya hati yang mengembalakan jiwa-jiwa di hadapan Tuhan, terang Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Nah, masalahnya cuma satu. Tugas saudara itu ngapain? Bangkit daripada semua masalah itu. Karena dia akan hadir di dalam hidup saudara yang mungkin sedang terpuruk, lagi nggak baik-baik aja, yang dimana saudara itu dalam keadaan situasi kondisi yang nggak lagi kondusif. Tapi izinkan Tuhan kerja. Situasimu yang buruk seperti Yesus lahir di kandang domba, yang mungkin kelihatannya gak wajar nih bisa di sini. Wah, saya anak Tuhan, kok ngalamin banyak hal kesesakan seperti ini. Yuk rubah hatimu. Rubah bagaimana hatimu yang dulunya mungkin gak peduli tentang Tuhan, gak peduli tentang visi Tuhan ini, tentang pengembalaan ini, gak namanya berpikir tentang hal tersebut. Coba rubah. Karena Yesus nggak pernah lahir buat orang-orang yang tidak peduli tentang namanya pengembalaan ini. Dia akan lahir bagi hari-hari
di mana orang yang hari-hari seperti sekarang ini yang punya kepedulian akan jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pak, jiwa-jiwa bagaimana Pak? Saya urusin, saya sendiri aja nggak ngerti. Gampang kok. Saudara tinggal di Natal ini tinggal bereaksi dengan sangat simple, dengan sangat sederhana. Ya contoh kasih orang makan aja 1 bungkus saja. Tinggal ngomong Yesus mengasihimu, udah cukup kok. Nggak perlu saudara berpikir berdiri di mimbar seperti saya berkhotbah. Karena kalau saudara berpikir seperti itu, saudara seperti kayak ahli Taurat, yang dimana Yesus nggak pernah lahir buat orang Taurat, orang Yahudi nggak pernah, tapi dia lahir untuk semua umat manusia yang pengen namanya digembalakan. Kemarin saya dengar satu hamba Tuhan cerita bagus sekali. Yesus nyuruh hamba Tuhan ini KKR di Bangka. Kemarin saya dengar kesaksian beliau, dan beliau ngomong begini, saya disuruh Tuhan ke Bangka. Nah di kota Bangka itu manusianya nggak banyak, saudara, dan di situ banyak jiwa-jiwa tuh yang belum Kristen atau masih banyak penyembahan berhala. Nah Tuhan suruh dia bikin KKR di sana, dan dia akhirnya berangkat bikin KKR. Waktu dia bikin KKR, saudara, banyak orang datang dalam keadaan sakit, depresi, kena utang, kena kanker, macam-macam lah penyakitnya. Dan waktu KKR itu berlangsung, dia doakan dalam nama Yesus, sembuhlah dari sakit penyakit. Dan nggak tahu berapa ratus orang atau ribuan orang itu mengalami kesembuhan. Ini yang saya mau sampaikan ke saudara di Natal 2025 ini. Herannya dia bilang, yang ngalamin kesembuhan itu rata-rata non-Kristen katanya. Saya ulangin ya, waktu dia doakan kesembuhan, dilawat Tuhan dengan hebat. Orang nangis, ya sakit kanker sembuh, macam-macam sembuh. Herannya dia bilang, rata-rata yang naik ke atas mimbar kesaksian non-Kristen. Ya shalom. Kenapa saudara? Kadang-kadang kekristenan sulit menerima namanya mujizat yang daripada Tuhan. Karena apa? Hati kita ini loh, kita kadang Kristen tidak mikirin Tuhan maunya apa. Ya shalom. Yang kita pikirin cuma kepentingan diri kita. Tapi orang-orang yang belum mengerti tentang Tuhan, justru orang-orang kayak gitu yang dilawat, diberi kesempatan sama Tuhan untuk melihat mujizat Tuhan. Nah saya berdoa kita ini jadi orang Kristen di Natal 2025 ini yang ngerti bagaimana Tuhan itu maunya bagaimana dalam hidup saudara. Karena kadang-kadang kita ini terlalu terbiasa memikirkan cuma masalah, memikirkan cuma hal-hal yang dunia, yang tanpa saudara berpikir bahwa Tuhan pengen saudara itu mikirin tentang bagaimana visinya Tuhan dalam hidup saudara. Saya pun dorong istri saya, ya baik juga saya bilang tahun depan tanya Tuhan maunya apa. Saya dorong istri saya kemarin ngobrol, kamu tanya ya sama Tuhan, Tuhan maunya apa. Nggak tahu nanti visinya turunnya ke siapa, ke saya apa ke istri saya nggak tahu. Itu saya dorong. Kenapa? Nanti di minggu depan, ya tepat di hari ini, minggu depan kan kita akan mengakhiri tahun 2025. Kenapa? Nah saya butuh visi. Saya nggak mau hidup dalam kekristenan tanpa rencana. Karena Tuhan itu punya rencana sangat luar biasa. Yang percaya katakan amin saudara. Nah saya berdoa saudara harus jadi orang Kristen yang dimana punya kebangkitan dalam hidup saudara untuk mengubah hati saudara itu tidak lagi sama seperti yang saudara sudah rubah semua. Ya, bagaimana saudara harus tahu untuk namanya hidup dengan namanya kuasa Tuhan. Dan lihat ayat yang 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana? Di kota Bethlehem. Dengar baik saudara ya. Yesus akan lahir di dalam hati orang-orang yang percaya pada Tuhan dengan hati yang mau mengembalakan.
Bukan hanya namanya kepentingan saudara, habis ini ya terima kasih, habis ini ibadah selesai, terus saudara seperti hidup biasa-biasa aja. Tuhan gak pernah lahir dalam hati saudara nanti yang seperti itu. Saudara mau Yesus lahir di dalam hati saudara dengan yang baru di Natal ini. Dengar baik saudara, punyalah, rubahlah, bangkitlah dari kesesakan semua saudara. Rubah semua. Kalau pandangan ini udah dirubah, bertahan. Jangan nanti kena badai dikit, tumbang lagi, nangis lagi, sedih lagi, melankolis lagi, ngerenung lagi, mengasihani diri lagi. Saudara harus bangkit tuh bener-bener 100% bangkit, bener-bener bangkit. Udah tak tinggalin semua itu. Saya dihianatin, udahlah tak tinggalin. Saya ditipu orang, udah tinggalin lah semua itu. Kenapa? Saudara perlu bangkit. Karena Yesus bisa hadir di tengah-tengah hati saudara. Kalau saudara namanya mengingini hal kebangkitan itu. Tapi kalau saudara namanya terus terlalu namanya jadi Kristen yang dimana merenungkan dengan hal-hal yang terpuruk, gimana Tuhan mau hadir? Setiap Tuhan mau hadir, saudara mikirin itu terus, ya jadi Yesus ketok, saudara nggak dengar suaranya. Ya, yang percaya katakan amin. Ayat 12, dan inilah tandanya bagi kamu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Dengar baik saudara, setiap orang yang hidup dalam namanya Tuhan akan ada suatu hal-hal tanda-tanda ajaib dalam hidup saudara untuk namanya bertemu dengan Tuhan. Nah, gembala ini sebenarnya belum bertemu dengan Yesus ataupun kelahiran Yesus. Ini baru namanya suara Tuhan disampaikan. Seperti saya menyampaikan suara Tuhan kepada saudara. Ya Tuhan, bagaimana saudara bisa jumpai? Ini belum dijumpai. Sampai saudara memutuskan untuk namanya mengubah hati saudara, visi dan pandangan saudara, baik juga kebangkitan dalam hati saudara. Yang bangkitin siapa? Ya saudara, bukan Tuhan. Tuhan gak pernah namanya terlibat dalam hati saudara untuk memutuskan satu hal pun, gak pernah. Kenapa Pak? Karena saya pernah khotbahin dan Tuhan pernah ngajar begini. Roh Kudus tugasnya ngapain? Satu di antara dari banyaknya tugas Roh Kudus, ngarahin doang, bukan memutuskan. Sekali lagi saya ulangi, Roh Kudus itu penuh kuasa. Dia punya namanya banyak tugas dalam hidup manusia. Terkhusus kita adalah orang percaya. Ya, dia menuntun, mengajar. Tapi Roh Kudus tidak pernah punya tugas memutuskan hidup manusia mau jadi seperti apa. Yang mutusin saudara dan saya. Mau bangkit apa enggak, keputusan saudara dan saya. Mau namanya hidup dengan bertemu dengan Tuhan atau enggak, tergantung saudara. Gembala ini dikasih tahu sama malaikat Tuhan. Ditemui, kamu akan tahu tanda-tanda ini. Akan ada bayi lahir di kandang domba. Ya, di ayat yang ke-12, dan inilah seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengar baik saudara, saya nggak tahu saudara mau hidup seperti apa. Saya nggak tahu saudara dalam pergumulannya apa. Roh Kudus barusan bicara tentang, aku akan beri tanda bagi mereka yang mau hatinya memutuskan untuk namanya berubah. Ya ingat, gembala ini belum ketemu Tuhan loh, baru dikasih pesen. Tandanya begini. Saya nggak tahu tanda apa nanti, itu tergantung kepekaan saudara untuk memulai dengan Tuhan. Saya berdoa saudara itu selesai kita ibadah, saudara bisa berdoa masing-masing, Tuhan beri aku tanda Tuhan, saya harus kemana, beri aku tanda Tuhan, bagaimana cara hidupku. Saudara nggak bisa namanya minta Tuhan putuskan semua hidup saudara. Selain minta Roh Kudus menuntun dan membuka jalan saudara, saudara yang harus berjalan loh. Bukan Tuhan nyeret-nyeret saudara membawa pintu di mana yang dia mau, bukan kayak begitu. Nah di Natal ini kalau cara pandang saudara berubah, saya percaya
bahwa roh Tuhan akan membawa tanda-tanda ilahi dalam hidup saudara. Tiba-tiba saudara suka memuji Tuhan. Seperti dalam ayat 14 ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini bala tentara sorga ngapain? Memuji-muji Tuhan. Nah, ini tanda yang dimana akan dilahirkan dalam hidup saudara sebagai orang percaya, bahwa Tuhan akan membangkitkan roh yang dimana memuliakan nama Dia. Dengan apa, Pak? Simpel aja, pujian dulu. Nah, kalau hari-hari ini saudara sepanjang 2025 jarang namanya nyembah Tuhan, saudara akan mematikan roh Tuhan itu sendiri. Ada amin, saudara? Siapa yang mau diberi tanda begitu dari Tuhan, saudara? Minta, ingini, jangan pasif, saudara. Alah, itu mah mungkin biasa-biasa aja. Oh, saya sangat bersyukur dengan Tuhan. Ya, karena waktu saya kayak dalam pelayanan ke Kalimantan, ya, saya bilang sama Tuhan, saya minta satu hal sebenarnya, yang saya nggak cerita. Saya cuma cerita sama istri saya. Saya bilang, Tuhan, aku minta satu hal nanti saya ke Pontianak. Saya bilang begini, bla 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 bla. Ya, saya cuma minta satu hal, dan itu terjadi. Kenapa? Karena saya butuh namanya Tuhan menjawab tanda yang saya butuhkan ini. Itulah sebabnya saya waktu saya cerita sama istri, saya sangat puas melayani Tuhan waktu ke Pontianak. Saya Pontianak bukan hal-hal yang mewah yang saya kerjakan, sederhana sebenarnya. Tapi ada kepuasan yang dimana Tuhan tunjukkan waktu saya minta itu dan terjadi dalam hidup saya. Dan itu juga akan terjadi dalam hidup saudara. Kenapa? Punyalah hati yang bangkit dan mau namanya mengembalakan. Kadang-kadang kita bisa ngedrop. Ya, yuk kembali ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan malaikat Tuhan kepada kita. Nah, dengar baik saudara. Nah, bagaimana firman ini saudara sambut dalam hidup saudara? Apakah jadi orang yang biasa aja, yang hidupnya tanpa visi, tanpa saudara namanya pengen merubah situasi keadaan saudara? Tergantung saudara mau pergi nggak ke Bethlehem, mau nggak namanya bergerak. Kalau gembala-gembala itu cuma stay di tempat di mana dia nggak bergerak sama sekali, dia nggak akan namanya melihat apa yang menjadi tanda daripada Tuhan itu. Nah, saudara mau lihat mujizat, mau lihat akan namanya sebuah kasih Tuhan, mau lihat namanya lawatan Tuhan, pertobatan jiwa-jiwa, mau lihat bagaimana pemulihan ekonomi saudara, hutang saudara lunas, sakit saudara sembuh, tergantung saudara mau pergi apa enggak. Ingat ya, yang seperti saya sampaikan, Roh Kudus nggak pernah namanya membantu saudara untuk namanya memutuskan hidup saudara, karena itu tugas saudara, bukan tugas Roh Kudus. Roh Kudus cuma kasih tahu ke sini. Mau nggak saudara pergi ke Bethlehem? Bethlehem artinya adalah rumah roti, rumah pemberi, rumah kasih, rumah pengampunan, rumah namanya penuh dengan sukacita, rumah yang dimana ada keselamatan, rumah yang dimana ada kebenarannya, yaitu apa? Rumah Bethlehem. Nah, kalau hari-hari ini saudara penuh dengan kemarahan, dengan tadi ya ada seseorang bilang kecewa dengan mungkin pendetanya, gembalanya, mau nggak saudara memberi namanya pengampunan? Mau nggak memberi namanya sebuah maaf bagi mereka? Mau nggak saudara itu melepaskan, memberi berkat bagi mereka? Nah, dengarin saudara, kadang-kadang di Natal seperti ini saya berdoa saudara tuh harus punya respon yang simpel aja, nggak perlu yang berat-berat, tapi saudara bisa melakukan beranjak dari tempat saudara untuk ngapain? Pergi ke Bethlehem. Ngapain? Pak, saya nggak pernah namanya nyembah Tuhan sepanjang hidup saya di rumah. Mungkin coba saudara ambil waktu ya, berlutut di hadapan Tuhan, sembah Dia dengan 1-2 lagu. Nanti saudara, apa yang terjadi di dalam hidup saudara, lihat apa yang terjadi. Pak, pergi dulu, kerjakan dulu. Jangan namanya, oh saya diberkati dulu Pak, baru saya mau berangkat. Nggak akan saudara lihat apa-apa. Pergi dulu. Kemana Pak? Ke Bethlehem.
Berikan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin saudara lagi dalam keadaan yang lagi menderita lewat orang-orang tertentu. Saya menderita Pak dengan pernikahan saya menderita Pak dengan sebuah kehidupan, pelayanan, pekerjaan. Saya nggak tahu saudara lagi ngalamin apa. Tapi mau nggak saudara pergi? Ngapain? Lihat Tuhan. Nah kalau saudara melihat Tuhan, gembala-gembala ini nanti kalau saudara lihat ceritanya, pulang dengan sukacita. Saya percaya bahwa pesan Tuhan itu di dalam Natal 2025 ini, saudara itu perlu namanya keluar dari hidupmu ini yang sekarang ini. Ngapain? Melakukan sesuatu yang belum pernah saudara lakukan. Ya saya ulangin ya. Saudara harus keluar dari hidup saudara yang saudara belum pernah melakukan, sesuatu yang saudara belum pernah lakukan. Nah selesai namanya saudara dengar firman, tak cobalah. Apa benar Pastor Timotius itu ngomong begitu, terjadi sesuatu? Ya coba aja. Toh yang diberkati saudara bukan saya kok. Saudara namanya, saya punya uang nih 20.000 misalnya, tak beliin lah nasi 1 bungkus, mau tak kasih mungkin orang gojek, orang mungkin gembel di jalan. Saudara jangan Natal itu pengennya dikasihi Tuhan, dikasihi Tuhan. Bisa nggak hati kita ini pengen punya namanya mengembalakan seperti Tuhan mengembalakan kita, memberi kita makan, memberikan kebutuhan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin saudara. Nah kemarin berapa bulan yang lalu ada orang yang bukan berapa bulan yang lalu, 2 tahun apa 1 tahun yang lalu lah, ada orang cerita sama saya. Nah dia ketemu saya di mall waktu saya lagi habis pelayanan kemana lah, saya lupa apa habis nganter orang, saya lupa. Saya ke mall duduk ngopi saudara. Saya nggak suka kopi. Ya istri saya yang ngeteh ngopi, saya cuma duduk aja. Nah saya waktu duduk didatengin seseorang, orang manggil saya, Pak Timotius ya? Iya saya bilang. Ibu siapa? Saya bilang. Dia sambil berkaca-kaca sambil menangis saudara. Saya pengen ketemu dengan Bapak, ketemu dengan saya. Loh kenapa? Saya bilang, Bapak lah yang merubah jalan hidup saya. Loh kenapa? Dia sambil mau cerita sambil mau menangis saudara. Dan dia bilang, Pak, Bapak pernah khotbah tentang banyak macam lah, saya khotbah, saya nggak tahu dia denger yang mana. Dan dia bilang, kamu harus berdoa. Ya, saya pernah khotbah begitu. Dan dia akhirnya ngikutin apa yang menjadi saran dalam khotbah saya yang saya sampaikan di TikTok. Terus dia kerjakan, dia doakan. Dan waktu dia berdoa, saudara tahu, tanahnya yang bertahun-tahun nggak terjual dengan cara ajaib. Kenapa? Dia memutuskan, dia bilang, iya istri Pak, betul yang Bapak ngomong, saya ini nggak pernah berdoa. Memang saya Kristen, saya ke gereja, tapi saya nggak pernah berdoa di rumah. Nah sejak Bapak marah-marahin di khotbah katanya di TikTok, saya cobalah ikutin lah saran Bapak itu. Saya sambil di kasur, saya berlutut, saya berdoa, saya nangis sama Tuhan. Saudara tahu tanahnya bertahun-tahun nggak kejual saudara. Ditutup dengan doa saya. Saya suruh waktu itu pada waktu saya khotbah saya bilang doa sendiri. Nah setelah doa sendiri saya tutup dengan doa saya. Nah dia ambil surat tanah, saya tumpang tangan lewat media kayak begini. Tanahnya kejual saudara dalam tempo singkat. Padahal tanah itu transaksi nggak pernah terjadi. Ya ada orang lihat gagal, ada orang udah DP gagal, ada orang mau begini-begini gagal terus, sampailah di mana dia merubah keputusan kebiasaan yang tidak pernah mau namanya mungkin berdoa dengan serius dengan Tuhan. Hari di mana saya khotbah dia dengar, dia lakuin, dan itu akan mengubah hidup dia sehingga dia hidup dengan namanya kuasa Tuhan. Kenapa? Dia mau pergi ke Bethlehem dan dia melihat sendiri.
Sampai pada akhirnya memang Tuhan datang ngapain? Tolong dia. Nah, saya berdoa saudara juga perlu lakukan hal itu. Apa yang saya perlu lakukan? Saya nggak tahu. Saudara mungkin cuma diminta sama Tuhan, Tuhan tandamu itu apa? Mungkin tiba-tiba hatimu diberi kok kayak pengen nyanyi ya buat Tuhan. Ya lakukan. Kok saya harus doakan orang ini ya? Kerjakan, pergi. Berkati orang itu dengan doa-doamu. Ya kalau kok Tuhan suruh saya berkati orang susah ya? Kok Tuhan suruh saya ke teman saya yang lama sekali mungkin saudara nggak jumpai? Kok Tuhan ingatkan saya tentang A, tentang B, tentang C, tentang D? Kerjakan, jangan diem. Jangan, ini mungkin cuma kebetulan, mungkin perasaan saya. Kerjakan aja. Kalau itu memang hal yang saudara berpikir, ini baik kok, kerjakan saudara. Karena saya percaya, itu tanda daripada Tuhan. Untuk saudara pergi ke Bethlehem. Ngapain? Ketemu dengan Tuhan. Nah, saat saudara melakukan hal-hal tersebut, saya percaya bahwa semua apa yang menjadi kebutuhan saudara akan saudara diberkati dengan ajaib. Yang percaya katakan amin saudara. Anda tidak bisa menjadi orang Kristen yang tidak pergi ke Bethlehem, yang sambil cuma nunggu pengharapan kapan terang itu datang dalam kegelapan saudara, tanpa saudara berpikir jadi garam, tanpa jadi namanya menolong melakukan sesuatu yang saudara perlu bertindak. Nah, dengar baik, Migdal Eder adalah tempat di mana Yesus lahir, adalah kawanan menara domba. Saudara perlu kumpul dengan orang-orang yang bisa membangkitkan iman saudara, bukan yang mematikan. Nah, pesan yang kedua, itu yang pertama pesan saya, ya pesan Tuhan yang saya sampaikan lewat khotbah ini. Di Natal ini, saudara harus punya hati yang mengembalakan, yang ngerubah dari tempat hati saudara yang tidak namanya mungkin nggak peduli, berubah, pergi ke Bethlehem. Yang kedua, Natal tentang namanya kelahiran sebuah penebusan Tuhan terhadap umat manusia. Bukan berarti saudara yang namanya berdosa tidak namanya diterima oleh Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, saya menemukan hal-hal yang justru sangat namanya ekstrim saudara. Ekstrim yang bagaimana Pak? Nah dengerin. Sebentar ya, saya buka dulu kitabnya. Yesus lahir, ada dua model orang Kristen yang akan terjadi di dalam umat manusia. Banyak orang Kristen merayakan Natal dengan hidup tidak berubah. Kenapa? Masih terlibat dengan banyak dosa. Nah ini yang saya sampaikan di pesan yang kedua. Waktu Yesus lahir, tidak semua orang bersuka cita saudara. Seperti gembala-gembala yang tadi kita bahas, bahwa dia kalau saudara baca sampai akhir, gembala-gembala itu pulang dengan hati yang sangat bersuka cita. Nah kalau saudara kerjakan yang di level pertama tadi saya sampaikan, merubah kebiasaan saudara, masuk ke dalam yang dimana saudara nggak pernah berbuat sesuatu. Pak saya pengen memberi orang makan Pak, saya ingin namanya pengen ngomong ke orang itu Yesus mengasihi kamu, saya pengen doakan orang ini, saya pengen melakukan hal-hal yang mungkin yang saudara takutkan. Saya percaya bahwa itu akan mengubah hidup hati saudara. Saudara akan bertemu dengan pribadi Yesus. Karena saya percaya bahwa di dalam Tuhan itu akan namanya saudara pergi dan mengerjakan apa yang diutus oleh Tuhan, dan kembali tidak akan sama dengan hatimu yang berantakan itu. Ya sebelum saya masuk yang kedua, sorry saya coba mundur dulu. Coba kembali dalam Lukas 2 ayatnya yang ke 20. Ya langsung lompat aja ke ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu. Ngapain? Sambil memuji, memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh malaikat itu. Ya jadi ngapain? Hatinya berubah. Yang tadinya kalau saudara lihat di pasal 2 tadi, ya di ayat yang ke-8 dan ke-9, gembalanya apa? Pertama takut. Saya nggak tahu ketakutanmu itu apa. Tapi saudara harus pergi. Kemana? Ke Bethlehem. Bethlehem itu apa Pak? Tadi saya sudah ceritakan. Ya, yang kedua, ya waktu Yesus lahir ada dua model orang atau manusia. Ada yang mau menyembah dia, ada yang enggak. Nah sekarang ini kalau saudara lihat
di dalam hidup orang Kristen ada yang ribut. Ngapain ikut Natal? Ya karena saya pengen nyambut Yesus. Natal itu penyembahan berhala. Natal itu banyak yang mati ke neraka. Serius. Banyak yang punya pemikiran yang seperti itu. Sehingga ada beberapa orang-orang Kristen yang benar-benar nggak merayakan Natal. Dan ada lagi orang bilang, tidak ada tertulis ayatnya bahwa Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Ya kan, akan ketemu orang-orang yang model kayak begitu. Kalau ditanya ke saya, kenapa saya merayakan Natal? Ya karena saya percaya dia lahir. Tapi kan nggak di tanggal 25, ya terserah mau tanggal berapa, yang penting setahun sekali saya rayakan dah. Saya mau tanggal 26, mau rayain tanggal 25, tanggal 23, tanggal 20, terserah saya. Yang pasti saya percaya bahwa Yesus pernah lahir di muka bumi dan saya perlu menyambut dia. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya orang mau ribut tanggal 25, tanggal 20, bulan Oktober, bulan September, bulan April, terserah. Saya bilang mau bulan apa, yang pasti saya percaya dia pernah lahir ke muka bumi. Mau tanggal berapa, bulan berapa saudara ya kan, silakan bebas. Amin, saudara. Ya kan? Kalau saya bilang jangan merayakan Natal, nah saudara ngerayain Natal nah saudara pernah nggak ngerayain ulang tahun saudara? Sesat juga dong. Ya karena Alkitab nggak pernah mencatat bahwa rayakanlah ulang tahunmu, nggak ada, saudara. Ya saudara pernah namanya datang ke ulang tahun seseorang, mungkin kerabat, teman, orang tua, merayakan happy birthday to you, sesat dong. Ya. Karena Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu. Loh kenapa? Karena kita menyambut sukacita bahwa Sang Juru Selamat datang ke muka bumi ini. Apa yang salah kita rayakan? Betul, saudara. Nah jadi kalau ketemu orang-orang yang kayak begitu, saudara tinggal ngomong begitu aja. Ya kalau bilang ini penyembahan pagan, ini penyembahan Santa Claus atau apalah. Enggak, hati saya, iman saya ke Yesus. Enggak ke Santa Claus, enggak ke manusia, enggak ke pendeta, enggak kemanapun. Yesus yang saya sambut. Amin, saudara. Ya, yang nyambut Yesus datang ke dunia bisa berkatakan amin, saudara. Nah, dengar baik, saudara. Yang kedua, nggak semua orang pengen menyambut Yesus sebagai juru selamat. Ya, tadi disebabkan dari tadi. Natal bukan tanggal 25 lah, inilah, itulah, dewa matahari lah, macam-macam. Ya terserah mau pandanganmu kemana. Tapi hati saya, karena Tuhan lihat hati. Kalau hati saya tertuju kepada Tuhan, saya percaya. Kita tinggal ngomong, nyebut nama Yesus, urapan Tuhan turun. Kita sebut nama Yesus, hadirat Tuhan muncul. Kita sebut nama Yesus, atmosfer berubah. Ada amin, saudara. Loh kenapa? Karena kita nggak panggil nama yang lain. Nah saat hati saudara menyambut dia atau memanggil nama dia, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir. Bukan Santa Claus yang hadir, Yesus. Amin, saudara. Nah jadi lihat di dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-10 dan ke-11. Ini pesan yang kedua. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Yesus, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada orang milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidaklah menerima Yesus. Yesus ya di dalam Yohanes pasal pertama ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu jadi manusia. Artinya firman itu lahir. Kemana? Jadi manusia. Ke bumi. Ngapain? Permulaan sukacita dunia muncul. Karena ada mau yang menebus dosa saudara dan saya. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan tidak akan pernah terjadi lagi. Yang herannya di ayat 10 ini, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh firman atau Yesus, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ada orang bilang, Yesus kan lahir di dalam perjanjian baru, Pak. Firman yang mengatakan dia di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh firman. Yesus udah ada, bumi belum ada, Yesus sudah ada. Adam belum ada, Yesus sudah ada. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima Yesus. Saya melihat begini, saudara. Ada di Natal seperti sekarang ini, ada orang yang pengen menyambut
ataupun juga menerima kelahiran Yesus, tapi ada orang yang benar-benar juga tidak menerima kelahiran Yesus. Ada orang pernah nanya, pentingnya apa sih Pak Natal? Oh, sangat penting, karena itu dimulai namanya sebuah penebusan dosa manusia. Kalau saya nggak menganggap itu sebuah hal yang penting, berarti salib Tuhan itu nggak penting. Karena salib itu ada karena ada kelahiran Tuhan. Ada amin saudara. Nah, saya nggak tahu kamu yang jadi orang Kristen yang mau nyambut juru selamat atau enggak. Dengan level yang pertama tadi, mengubah hati saudara. Yesus tidak pernah menolak orang berdosa. Yesus tidak pernah namanya datang untuk Kaisar, Raja Agustus, bukan. Yesus tidak pernah datang untuk Herodes. Ya, waktu Yesus lahir, dua model manusia, yang satu pengen nyembah Tuhan, yang satu pengen bunuh Yesus. Siapa? Herodes. Yang satu ada 3 orang Majus datang. Ngapain? Nyambut sembah dia, membawa persembahan mur, ya, minyak dan narwastu, kemenyan. Ya, minyak, mur dan kemenyan. 3 hal ini yang dibawa, dipersembahkan. Saya nggak tahu saudara jadi orang Kristen yang pengen menyambut Tuhan atau justru yang pengen mematikan Yesus di dalam hidup kekristenan saudara. Bagaimana mungkin Pak saya pengen mematikan Yesus dalam hidup saudara? Mungkin. Kenapa saya bilang mungkin? Karena ada Herodes yang berpura-pura. Ya, waktu Yesus dikabarkan di mana Mesias lahir, pada 3 orang Majus ini bertanya kepada Herodes. Herodes kaget. Loh, emang ada Mesias? Dia panggil orang Taurat dalam ceritanya itu. Dia panggil, ya saudara bisa buka di dalam Matius pasal 2 itu. Saya lupa catat ayatnya itu. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem tanah Yudea, karena demikian ada tertulis, dan kau di Bethlehem tanah Yehuda sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Pergilah, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai Yesus itu, dan segera sesudah kamu menemui dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Di sini Herodes pura-pura pengen menyembah Yesus. 3 orang Majus ini menyembah Tuhan tanpa tangan kosong. Saya berdoa saudara, sejak Natal ini, sehabis saya khotbah, berikanlah sesuatu bagi hidupmu kepada Tuhan. Ini bukan ngomongin duit ya. Ini ngomongin sesuatu yang kamu harus persembahkan, yang terbaik. Saya punya kemenyan Pak, wangi-wangian, apa hidupmu. Saya punya mur Pak, minyak Pak, urapan, ngapain tolong orang. Urapan gak pernah bekerja buat diri kita, tapi buat orang lain. Yesus diurapi buat ngapain? Nolong manusia. Yesus diurapi bukan langsung jadi raja, kalau gitu dia gak perlu lahir saudara. Tapi dia diurapi Mesias, sang juru selamat, atau yang diurapi, yang memegang 3 jawatan, seorang nabi, imam, dan raja. Kenapa? Untuk nolong kita. Nah, kalau saudara Natal, wah, we wish you Merry Christmas, selamat hari Natal, pulang gak ada apa-apa. Makanya identik Natal suka namanya memberi kado. Kenapa? Memang ajaran Tuhan. Nah, cobalah saudara lakukan sesuatu, berdoa. Sehabis saya nanti kita tutup khotbahnya, saudara coba berdoa. Kenapa? Untuk merubah hidup saudara, bukan hidup saya. Saya udah banyak namanya melakukan banyak hal yang diutus Tuhan. Hari ini disuruh Tuhan ngapain? Nyembah dia. Ya saya sembah. Itu minyak yang harus saya berikan kepada Tuhan, atau namanya persembahan.
yang tak berikan kepada Tuhan. Saya pengen Pak seperti Bapak aja kalau gitu Pak, memuji Tuhan aja. Ya terserah. Ya pastinya saudara harus punya kepekaan atau minta tanda pada Tuhan. Apa yang saudara akan lakukan bagi Tuhanmu di Natal 2025 ini? Herodes pura-pura kasih tahu aku pengen nyembah dia. Berapa banyak orang gereja di Natal, nanti minggu depan tidak gereja lagi. Kenapa? Pura-pura. Berapa banyak orang Kristen merayakan Natal, perginya bukan ke Bethlehem. Ngapain? Masih mabok-mabokan. Ini khususnya bagian orang timur nih. Kenapa? Karena kalau saudara tahu Natal pasti diidentikin dengan pesta mabok, pesta narkoba, pesta dengan namanya kedagingan, yang tanpa namanya ngerubah hati. Harusnya seperti 3 orang Majus, mempersembahkan yang harum, yang terbaik, yang indah bagi Yesus. Sebab dia lahir butuh persembahan yang hidup dari hidup kita atau hati kita. Ada Herodes di dalam hidup orang Kristen juga lahir, yang pura-pura nyembah dia dengan segala kepalsuan hidupnya. Ayo, betul apa betul? Tidak namanya sang juru selamat datang ke bumi, ada 2 rupa manusia muncul nyembah dia. Yang satu munafik, yang satu membawa yang terbaik bagi hidupnya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, saudara mau yang model bagaimana? Pilihlah sendiri. Ada orang bilang begini sama saya, Pak, Natal kalau diikutin mati ke neraka Pak. Saya tanya sama Tuhan, masa Natal lahir bisa ke neraka? Lucu, saya bilang. Nah, singkat cerita, saya pernah dengar kesaksian seseorang, saudara, yang akhirnya dibawa Yesus itu ke neraka karena merayakan sebuah Natal. Dan itu bikin saya cukup syok sebenarnya. Dengerin dulu sampai habis, jangan berpikir bahwa Natal itu ke neraka, saudara. Saya berpikir kenapa ada orang-orang yang berstatement bahwa Natal itu bisa membawa manusia itu ke neraka. Dan sampai namanya saya dengar suatu kesaksian seseorang yang dibawa Yesus ke neraka. Kenapa kamu meninggal? Meninggalnya kapan? Dalam keadaan saya lagi merayakan Natal. Dan itu yang membuat saya kaget. Kok bisa merayakan Natal ke neraka? Habis itu dia ngomong yang kedua, ya karena saya merayakan Natal dengan pesta pora, mabok, narkoba, berzina. Dan di hari itu selesai pesta, dia mati. Dengar baik, saudara. Saudara nggak bisa namanya kamuflase dengan namanya Yesus sang juru selamat, terus dengan hidup menyembah kayak Herodes, dengan hati penuh dengan kepalsuan. Kamu kan mati justru berakhir di neraka, bukan karena Natalnya, tapi gaya hidupnya yang tidak berubah. Ada amin, saudara. Sekali lagi, tidak semua orang Kristen menyambut Yesus dengan seperti 3 orang Majus ini. Kalau hari ini saudara dalam keadaan sesak, dalam keadaan lagi tekanan begitu hebat, ya saudara lihat Matius 2 ayat yang ke-5. Mereka berkata kepadanya, ini yang ketiga, ya pesan yang pertama, hatimu harus berubah. Kamu harus namanya pergi ke Bethlehem, bukan namanya stay di tempat yang sama. Yang kedua, ada 2 orang model orang Kristen yang menyembah Yesus dengan satu kepalsuan, yang kedua dengan yang terbaik dari hatinya. Yang ketiga, mereka berkata kepadanya di Bethlehem, tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka, yang memerintah Yehuda, daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Dengar baik, saudara. Yang ketiga, saudara bukan orang yang tanpa harapan. Saudara bukan orang-orang yang dimana lagi menyambut Yesus berpikir bahwa rasanya hidup saya nggak bisa namanya berubah lagi.
permasalahan saya kayaknya berakhir di sini. Tapi kalau saudara tahu di dalam Natal ini saudara bisa beranjak pergi ke Bethlehem, tempat yang kelihatannya kecil, tempat yang dimana kelihatannya tidak ada harapan, tempat yang dimana apa mungkin saya cuma berdoa doang bisa mengubah hidup saya, apa mungkin saya cuma memberi satu bungkus makanan bisa merubah nasib saya, apa mungkin saya cuma berlutut nyembah Tuhan, memuji Tuhan, terus bisa mengubah keadaan saudara. Justru mungkin. Karena apa? Karena disitulah Tuhan mengembalakan hidup saudara dan membimbing hidup saudara kepada namanya sebuah jalan keluar. Saya percaya Tuhan kita ini luar biasa. Kalau saudara baca di dalam Matius 2 ayat 15, Yesus akhirnya karena pengen namanya dibunuh, dibawa pergi ke Mesir. Kenapa ke Mesir? Mesir adalah lambang pusat dunia, dalam pusat dosa dunia. Yesus dibawa ke sana ngapain? Naklukin dosa manusia. Di sana ada banyak kuasa kegelapan, berhala, hidup dalam perzinahan, tidaklah dalam kekudusan. Tuhan ngapain? Dalam setiap sentuhan hidup Tuhan atau Yesus, saya percaya bahwa dosa itu di bawah kakinya Yesus Kristus. Ingat saudara, bukan orang yang dimana apa Pak, mana mungkin pelayanan cuma kecil-kecilan, mana mungkin Pak saya cuma baca firman 1-2 pasal bisa merubah hidup saya. Jangan kecili namanya perjanjian dengan Tuhan, karena justru dia lahir di tempat-tempat yang dimulai dari tempat yang tidak diukur, tidak dilihat, tidak dipikirkan, bahkan tidak disangka-sangka. Disitulah kadang-kadang saudara perlu berada di tempat itu. Kenapa? Kadang-kadang Tuhan munculnya di sana. Jangan dipikir Yesus cuma muncul di gereja, saudara. Yesus bisa muncul di tempat orang pelacur. Yesus bisa muncul di penjara. Yesus bisa muncul di diskotik. Ngapain dugem Pak? Bukan, nyelamatin orang. Yesus bisa muncul di tempat-tempat yang dimana yang rasanya ini nggak layak, najis, bau, busuk dan everything. Tapi dia bisa hadir di sana. Ya, saya percaya bahwa saudara itu perlu melakukan hal-hal yang gak perlu besar lah di Natal 2025 ini, namun bisa namanya berdampak di dalam hidup saudara sendiri. Ya, melalui firman ini Tuhan cuma minta hal-hal kecil kok buat di dalam hidup saudara dan saya. Dia gak minta hal yang besar, karena dia udah Allah yang besar. Tapi saudara perlu sentuhan, langkah-langkah kecil untuk mengubah keadaan saudara sebagai orang percaya. Nah, saat saudara namanya melakukan hal-hal kecil tersebut yang saudara nggak pernah lakukan, mungkin kirim kue, mungkin kirim ini, kirim kartu, mungkin kirim ucapan aja, selamat Natal ya, Tuhan mengasihi, terang Tuhan muncullah dalam hidup. Ya, mungkin saudara cuma perlu melakukan hal-hal yang sepele, pasang status mungkin, Merry Christmas, mungkin, nggak tahu. Ya, mungkin saudara hari ini nggak perlu namanya terlalu banyak pegang handphone mungkin. Mungkin saudara di hari ini diminta Tuhan jangan terlalu banyak nonton TV, kurang itu. Mungkin. Tetapi itu bisa mengubah hidup saudara. Saudara jangan berpikir bahwa nggak mungkin Pak, mungkin justru. Karena Tuhan lahir di Bethlehem, tempat yang tidak dipandang, tidak namanya yang besar, bukan ada kerajaan di sana, nggak ada saudara, cuma pengembalaan domba-domba. Dan disitulah Yesus lahir di hati manusia yang mau melakukan hal-hal yang sederhana tersebut, namun akan berdampak cukup besar. Saya berdoa Natal 2025 ini saudara kerjakanlah hal-hal yang baru dalam hidup saudara. Nggak perlu yang besar, namun saudara coba memulai dulu. Saya coba mulai puasa Pak, mungkin saya coba mulai Pak untuk namanya berkata-kata yang baik. Saya coba Pak berhenti marah. Saya coba Pak berhenti untuk namanya ngambekan. Saya coba nyapa orang, karena banyak orang nyapa orangnya susahnya setengah mati saudara. Ya, dan saya berdoa saudara di Natal 2025 ini terima namanya terang Tuhan, terima namanya kemuliaan Tuhan, terima namanya janji Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara diberkati dengan firman-Nya pada pagi hari ini.
Bisa katakan amin? Ya, jadi sekali lagi, jangan Natal ini cuma Tuhan memberi kita kasih. Dia sudah memberikan yang terbaik, bahkan nyawanya. Bagaimana saudara memberikan sesuatu yang baik di dalam hidup saudara sebagai orang percaya? Saya tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya, namun kalau saudara lihat bahwa firman ini, ya untuk namanya saudara coba mengembalakan, coba untuk namanya hidup, melangkah, memulai sesuatu yang kecil, nggak perlu besar, tapi itu akan melihat. Ya, saudara harus bangkit. Ya, jangan membiarkan namanya rasa marah. Salah satu namanya, saya juga orang suka marah. Ya, kemarin saya security tak marahin, saudara. Kenapa? Saya marah karena ada yang nggak benar, makanya saya marah. Ya, saya bukan marah kayak orang gila, nggak ada alasan, saudara. Tapi saya kalau marah itu nggak pernah lama, bentaran, kondusif. Kenapa? Memang harus dikontrol, memang harus punya penguasaan diri. Kita boleh marah, silakan, namun penguasaan dirimu jangan hilang. Saya bisa marah, tapi dalam sekejap saya juga bisa hilang kemarahan saya dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa, Pak? Ya itu perlu dilatih semuanya. Saya berdoa saudara jadi orang Kristen, bukan jadi orang yang munafik seperti Herodes yang berpura-pura menyembah dia, tapi semua kebusukan dan semua kenajisan, semua namanya hal-hal yang dosa masih saudara hidupi. Nah, Natal ini waktunya saudara berubah. Natal ini waktunya saudara melakukan sesuatu persembahan yang harum bagi Tuhan. Bukan Tuhan lagi kepada kita, tapi kita kepada Tuhan. Nah, saya berdoa keluarga saudara bisa diterangin Tuhan, dijamah, dilawat Tuhan, ya, dan Natal ini bisa mengalami sesuatu yang ilahi dengan kuasa Tuhan. Mari saudara tutup mata saudara, yuk kita berdoa. Ya, buka kedua tangan saudara. Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, berkati Bapak anak-anakmu ya Tuhan, jamah Bapak semua hidup anak-anakmu, berkati Bapak dengan kuasa-Mu Tuhan, berkati Bapak dengan pengurapan Bapak di Natal 2025 ini. Kami percaya kasih-Mu turun Bapak dan memenuhi bagi setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Bapa, Engkau Allah yang pernah lahir di muka bumi dan hidup Bapa untuk menebus dosa manusia, dan itu sudah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, bawa kami ya Tuhan dalam Natal ini berbuat sesuatu Tuhan, berikan kami tanda Bapa. Apapun itu Bapa, bicaralah Engkau bagi anak-anak-Mu ya Roh Kudus di dalam hidup, hati, telinga, jiwa, mimpi, apapun ya Roh Kudus, sebab Engkau Allah Bapa yang bisa melakukan banyak hal Bapa dalam hidup manusia. Mari Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu sehingga keluarga anak-anak-Mu Bapa di tahun Natal ini ya Roh Kudus mengalami terobosan keuangan, kesembuhan, pemulihan keluarga, keajaiban, pandangan, iman, kebangkitan daripada keterpurukan, kepahitan dari pengampunan, kesesakan Bapa jadi sukacita, pelepasan terjadi di dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Aku percaya Bapa, kuasa-Mu biarlah turun Bapa. Thank you Lord. Biarlah yang punya telinga mendengar setiap firman Tuhan ya. Sekali lagi saya cuma diperlihatkan gambar telinga ya. Biarlah yang punya telinga mendengarkan setiap firman Tuhan dan rubahlah hatimu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Bapa dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara yang rindu bisa memberkati pekerjaan Tuhan, saudara bisa klik nama saya di sini. Di situ ada nomor persembahan. Kalau saudara rindu memberkati pekerjaan Tuhan, ada juga namanya saudara di situ ada link YouTube. Saudara juga bisa lihat khotbah-khotbah yang sudah saya naikkan. Saudara bisa belajar tentang firman Tuhan untuk namanya saudara melakukan banyak hal yang mengubah hidup saudara kalau saudara kerjakan dengan baik. Ya, saya sedikit nyampaikan ya. Saat saudara namanya punya respon akan firman Tuhan, ya beberapa udah nggak tahu lah berapa banyak orang ya DM saya kasih informasi, kesaksian macam-macam, dan beberapa orang-orang yang sudah bersaksi bilang dan melakukan firman, mereka mengalami banyak mujizat. Mereka mengalami A, mengalami B, mengalami banyak macam. Ada yang sembuh dari sakit, ada yang lumpuh berjalan, ada yang hutangnya lunas, ada yang tanahnya terjual, ada yang begini, ada yang bahkan mukanya yang kena radang ya, nggak tahu lah merah atau segala macam, didoakan bisa mengalami namanya kesembuhan dengan ajaib. Nah, saudara perlu lakukan hal-hal tersebut. Kenapa? Karena itu buat saudara, bukan buat saya, bukan buat Yesus, tapi justru Yesus melakukan sesuatu dalam hidup saudara sebagai orang percaya. Yang sudah berlalu sudahlah, saudara closing. Jangan namanya di Natal
yang saudara jalani seperti sekarang ini masih banyak membawa sampah dalam hidup saudara, yang ujungnya saudara yang rugi, bukan Tuhan, bukan saya, dan bukan orang lain, tapi saudara sendiri yang rugi. Nah, saya menasehati, buang semua masa lalu yang perlu saudara tutup. Ya kalau misalnya, Pak, saya masih terlibat dengan judi, ayo lepaslah, ya, lepaskan, karena itu kamu akan rugi. Pak, saya masih terlibat dengan kemarahan demi kemarahan demi kemarahan, udahlah saudara. Ya kalau saudara namanya tahu ada namanya kepahitan dalam hidup saudara, udahlah, berhentilah. Natal ini saudara buka hati, terima kasih yang baru, dan hiduplah yang baru dengan Tuhan. Sebab saya percaya di tahun-tahun yang akan datang, hidup manusia itu gak akan lebih baik, akan banyak tekanan, akan banyak namanya kesulitan. Tapi justru orang-orang yang menyembah Tuhan dengan hati yang baru akan dibuat berbeda dan akan hidup dalam jaminan Tuhan. Saya berdoa jangan namanya saudara tidak meresponi firman, sebab firman itu mengubah hidup manusia dan akan tambah lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless you. Sampai jumpa hari apa ya? Ini 25 Kamis ya. 26, 27. Ya nggak tahu lah sampai kapan, pokoknya nanti saudara yang belum follow aja dulu lah ya. Jadi sampai nanti kapan saya belum tahu. Soalnya jadwal Desember ini berantakan saudara. Karena ya yang mau sharing, mau nanya-nanya silakan ya. Ya saudara ya, sekali lagi yang mau sharing, tanya-tanya silakan, bisa tanya-tanya, ngobrol singkat walaupun cuma belasan orang ya, karena saya 2 minggu nggak live, langsung ngedrop saudara, akunnya langsung ngedrop ya. Kalau saya nggak tahu ini kenapa ngedropnya akunnya, jadi mesti kayak live terus, live lagi baru nanti bisa pemulihan. Jadi mesti, karena di Desember ini saya jadwal khotbahnya kacau saudara di TikToknya ya. Karena banyak yang dadakan-dadakan muncul ya, banyak namanya hal-hal yang di luar nalar saya ya. Kemarin juga sempat sakit, jadi kadang-kadang nggak live itu karena kondisi juga macam-macam ya. Jadi memang ini harus nanti di Januari baru kita susun lagi semuanya dengan baik. Terima kasih Koko firmannya. Selamat Natal ya, Merry Christmas buat semuanya. Buat Kak Obaja ya, selamat Natal juga, Tuhan Yesus berkati. Ya buat teman-teman yang lain sekali lagi ya, Natal ini ya saudara bisa ucapkan selamat Natal.